Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'asa bila ma ba'da. Saya pada pertemuan kemarin bercerita tentang orang, lebih tepatnya seorang sufi dari Iskandariyah, yang beliau membeli kebutuhan kepada orang yang mengenalnya. Kemudian terbetik di hatinya berharap agar uang yang dia serahkan itu, yang untuk membeli kebutuhannya itu, tidak diterima oleh si penjual, atau setidaknya mendapatkan diskon dan pengurangan harga. Hal-hal seperti itu sering kita lakukan mungkin ya. Dalam berbagai syarah-syarah Al-Hikam, siapakah gerangan as-sufi, orang sufi yang bercerita tentang itu, tidak dijelaskan identitasnya. Tetapi beberapa waktu yang lalu kita membaca di syarahnya Syekh Ahmad Zarruq, ternyata orang tersebut adalah Syekh Abul Abbas Al-Mursi, guru dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, orang kedua dalam tataran derajat Tariqah Syadziliyah setelah Abul Hasan Asyadzili. Rekan-rekan yang saya muliakan, kalau kelasnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi saja seperti itu, apalah lagi kita. Bedanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi mau mengakui hal-hal seperti itu. Kalau kita ini ya terus saja nggak pernah mengakui. Mungkin nggak usah secara verbal dan terbuka kita mengakui, tetapi yang penting seperti yang dilakukan oleh Syekh Abul Abbas Al-Mursi, kita mengevaluasi, selalu menatap diri, apa yang salah, apa yang kurang, apa yang belum baik. Rekan-rekan yang saya muliakan, pagi ini melanjutkan pada hikmah yang kemarin, masih dalam seputaran tamak. Oleh karenanya rencananya kita kemarin tidak berhenti di hikmah yang ke-60, tapi lanjut ke 61 bahkan 62. Tapi karena keterbatasan waktu, hikmah ke-61 sebagai kelanjutan yang ke-60 itu baru kita baca pagi ini. Namun seperti saya sampaikan beberapa kali, hikmah dalam Al-Hikam itu satu dengan yang lain memang saling terkait. Tapi andai kita baca secara tersendiri, tidak kita sambungkan dengan hikmah lainnya, tetap mempunyai makna yang sangat luar biasa indah dan bermanfaat. Oleh karenanya pagi hari ini kita akan coba untuk membaca hikmah yang ke-61, menyambungkannya dengan 60, tapi coba kita kulik makna-makna yang dalam dari hikmah ke-61 tanpa menyambungkannya ke 60 begitu. Baik, kita mulai pengajian hikam online kita pagi hari ini. Mari kita lihat matan Al-Hikam Al-Athaiyah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma qadaka syai'un mislul wahmi. Saya lanjutkan ke 62. Anta hurun mimma anta anhu ayisun wa abdun lima anta lahu tomiun. Terjemahnya, maqadaka syai'un, tidak ada sesuatu yang menuntunmu, mithlul wahmi, seperti angan-angan, seperti dugaan lemah, seperti ilusi yang menuntunmu. Saya ulangi terjemah bebasnya, maqadaka syai'un mithlul wahmi, tidak ada sesuatu yang menuntunmu seperti halnya wahmu.
menuntunmu. Anta hurun mima anta anhu ayisun wa abdun lima anta lahu tamiun. Anta hurun, engkau merdeka, bebas, mima anta anhu ayisun, dari apa-apa yang engkau tidak berharap padanya. Wa abdun, dan engkau menjadi budak, menjadi hamba, lima anta lahu tamiun, terhadap apa-apa yang engkau tamak, berharap-harap padanya. Itu hikmah ke-61 dan 62. Kita perdalam 61 dan 62 hikmah dari Al-Hikam Al-Athaiyah ini. Seperti halnya saya sampaikan tadi, kita coba memahami hikmah ke-61 dengan menyambungkannya pada hikmah ke-60. Dan nanti kita coba memahami dan mengulik, menyingkap hikmah-hikmah indah 61 tanpa kita sambungkan ke 60. Maqadaka syai'un mislul wahmi. Tidak ada sesuatu yang menuntunmu, mengarahkanmu, menjadi navigasi hidupmu, seperti halnya wahmu mengarahkanmu sehari-hari. In qiyadu nafsi ilal umuri al wahmiyah al batinah asyaddu min in qiyadiha ilal haqaiq as-sabitah. Diri mengikuti wahmu al batilah, ilusi-ilusi yang tidak nyata, angan-angan yang belum tentu betul adanya. Itu lebih banyak menguasai dibandingkan hati dan diri yang mengikuti kebenaran-kebenaran hakiki. Rekan-rekan yang saya muliakan, inilah yang membuat hati kita tamak. Inilah yang menjadikan diri kita selalu berharap terutama kepada selainnya. Karena kita mengikuti apa yang seharusnya tidak perlu diikuti. Kenapa tidak perlu diikuti? Karena hanya omong kosong, hanya harapan palsu, sesuatu yang tidak nyata. Apa sesuatu yang tidak nyata? Jelas selain Allah itu tidak nyata. Selain Allah itu tidak hak. Bahkan dikatakan secara hakikatan, sejatinya selain Allah tidak benar-benar wujud adanya, kan begitu. Oleh karenanya itu yang membuat hati menjadi penuh dengan ketamaan. Rekan-rekan yang saya muliakan, berharap kepada orang lain, berharap kepada sesuatu, berharap terhadap apapun selain Allah, itu adalah simpul daripada tamak. Itu kalau kita maksudkan bahwa hikmah ke-61 ini adalah lanjutan bersambung dari hikmah ke-60. Tapi coba kita kembangkan. Kita coba renungkan. Hikmah maqadaka syai'un mithlul wahmi secara kalimat tersendiri yang tidak tersambung dengan hikmah sebelumnya. Maqadaka syai'un mislul wahmi. Tidak ada sesuatu yang menavigasi hidupmu, yang mengarahkan apapun tentang apa yang mesti engkau raih dalam hidupmu, seperti halnya ilusi yang menjadi navigasinya, seperti hanya harapan-harapan yang lebih banyak kosong menjadi apa yang kemudian kita anggap tuntunan dalam kehidupan. Rekan-rekan yang saya muliakan, coba begini. Sering sekali pameo-pameo kehidupan menghampiri kehidupan kita. Kamu menjadi orang kaya,
Kalau sudah kaya itu enak, bahagia. Itu nyata nggak? Kamu menjadi orang yang terhormat, punya jabatan tinggi. Kalau punya jabatan tinggi, hidupmu pasti enak, nyaman. Hal-hal seperti itulah yang disebut dengan wahmu. Ada 3 tingkatan keyakinan. Ada ilmu, ada dzon, ada wahmu. Sesuatu yang 100% nggak berubah itu ilmu. Sebuah keyakinan yang harapan terjadinya lebih tinggi daripada tidak terjadinya. Keyakinan kita lebih banyak benarnya daripada salahnya, itu dzon. Kalau wahmu, sesuatu yang lebih banyak tidak daripada iyanya, lebih banyak salah daripada benarnya, itu namanya wahmu. Maka kadang-kadang ada yang mengartikan ilusi atau omon-omon kosong atau harapan tipis. Dalam kehidupan kita, semua orang sering sekali dihinggapi oleh idealisme-idealisme ataupun pepesan kehidupan yang didoktrinkan kepada mereka untuk kemudian mereka raih. Tapi coba kita berpikir secara sungguh-sungguh. Hampir semuanya itu wahmu. Cobalah, raihlah cintamu. Memangnya cinta itu bukan wahmu? Raihlah nama baikmu. Konsep nama baik itu ada nggak sih nama baik itu? Kehormatan, ada nggak sih sebenarnya kehormatan di dunia itu? Rekan-rekan yang saya muliakan, itulah kenapa banyak orang makodaka syai'un mislul wahmi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, hampir setiap saat yang kita kejar, yang kemudian kita perjuangkan, yang kemudian kita inginkan dan kita cita-citakan, itu kodaka al-wahmu, karena diarahkan oleh idealisme-idealisme, pemikiran-pemikiran yang sesungguhnya itu lebih banyak kosongnya. Dan tidak usah heran seperti itu, karena memang begitulah adanya dunia, karena memang begitulah adanya kehidupan dunia ini, lebih banyak kosongnya, lebih banyak tidak hakikinya, lebih banyak sesuatu yang berpotensi lenyap daripada ada seterusnya. Kita perhatikan, innamal hayatud dunya laibu walah. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan belaka. Surat Muhammad 36. Dalam Al-Hadid 20, i'lamu annamal hayatud dunya laibu walahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Kehidupan dunia itu isinya main-main belaka, isinya hanya berleha-leha, isinya saling tafakhur, beradu kekuatan, saling membangga-banggakan kehormatan, bersaing dalam nama baik dan jabatan, watakasur, dan adu banyak, mana yang banyak hartanya, mana yang kuat keluarganya, koneksinya, dan semacamnya. Akhirnya Allah menutup dalam sebuah kesimpulan di akhir ayat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu hanyalah perhiasan yang menipu, perhiasan yang ghurur, yang sesungguhnya tidak ada hakikatnya. Rekan-rekan yang saya muliakan, kalau kita perhatikan di Al-Quran yang disebutkan Allah tentang mata'ul ghurur, ini rata-rata hayatud dunia, bukan dunia loh ya, hayatud dunia, kehidupan dunia.
kehidupan dunia. Yang disebutkan Allah adalah kehidupan dunia. Dalam Al-Maidah diulangi lagi oleh Allah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kesenangan, kenikmatan yang gurur, memperdaya, karena sesungguhnya tidak ada. Rekan-rekan yang saya muliakan, oleh karenanya penting sekali kita mencoba untuk kemudian mengevaluasi mana yang hakiki, mana yang ilusi, mana yang sebenar-benarnya, mana yang menipu, mana yang nyata, mana yang fana. Oleh karena itu harus kita sadari ternyata makodaka syai'un mithlul wahmi. Kebanyakan dalam kehidupan kita idealisme, doktrin, pemikiran itu membuat kita untuk berusaha menjadi navigasi kehidupan kita rata-rata adalah wahmu, sesuatu yang tidak benar-benar nyata. Dan itulah kehidupan dunia, dan itu adalah kehidupan yang memang sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti kita cari mana yang baik, mesti kita cari mana yang buruk. Rekan-rekan yang saya muliakan, saya mau cerita hal pribadi ya, tentang analisa kita membaca Quran konsep dunia. Jadi saya pernah menjadi imam ya, menjadi imam ya. Kadang-kadang kan kita baca surat gitu, Pak Ustadz Sofi. Saya pernah baca surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 201. Dan saya itu salah bacanya. Jadi kan surat Al-Baqarah 200 itu bunyinya begini. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Saya jadi imam. Saya bacanya begini. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Lanjutnya kan memang ada hasanahnya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya di WA oleh teman saya, Pak Reza. Tadi Pak Reza itu bacanya kebanyakan atina fid dunya di ayat ayat 200 itu tidak ada hasanahnya. Saya angen-angen. Masya Allah. Kemudian akhirnya membuat saya berusaha untuk memahami. Iya ya, Allah membedakan. Kalau konsep tentang dunia saja itu tidak ada hasanah. Perhatikan ayat 200 dari Al-Baqarah itu. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dalam 201 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia itu akan ada kebaikan kalau disambungkan dengan akhirat. Dunia itu akan ada kebaikan kalau ia menjadi pijakan dan menjadi bagian dari target akhirat. Kalau dunia saja itu tidak ada hasanahnya. Dan ternyata itu juga yang disampaikan oleh Allah dalam surat Ali Imran 148 sebagai kelanjutan Ali Imran 145. Dalam 145 Allah berfirman, wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Siapa mau ganjaran dunia kami kasih, siapa mau pahala ganjaran akhirat kami kasih. Tapi Allah menegaskan dalam 148, fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Jadi kalau kita cari husna, cari hasanah,
itu pasti ada kaitannya dengan akhirat. Kalau tak ada sesuatu yang berkaitan dengan akhiratnya, husnanya itu menjadi hilang. Kalau tidak ada sesuatu yang berkaitan dengan akhirat, hanya dunia saja. Dunia tanpa akhirat itu tidak ada hasanahnya. Dalam Al-A'raf 156. Waktu lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah. Jadi gitu. Rekan-rekan yang saya muliakan, kesimpulannya apapun tentang dunia ketika hanya berhenti di dunia, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kalau ingin menjadikan dunia sebagai bagian yang ada hasanahnya, mesti atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah gitu. Oleh karenanya, kalau apapun idealisme kita tentang di dunia, mohon maaf, ada doktrin semacam ini. Kita harus mengabdi kepada negara. Institusi mengabdi dan mengabdi kepada negara jadi pertanyaan kan. Tetapi kalau itu kita jadikan sebagai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Cintailah anak istrimu, jagalah kehormatan keluargamu. Itu adalah idealisme yang sebenarnya wahmu, tapi akan bisa menjadi sesuatu yang hasanah jika kita orientasinya kepada akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh begitu loh maksudnya. Oleh karenanya jangan kemudian kaku-kaku. Iya memang doktrin dunia ini nggak ada yang benar, semuanya wahmu, ilusi, nggak ada yang beres. Ya kalau begitu nanti kita akan kaku. Itu namanya tasawuf yang membuat keburukan. Itu sufi yang tidak berpijak kepada dunia. Padahal tadi dunia itu akan menjadi hasanah ketika kita menjadikannya sebagai pijakan untuk akhirat, ya. Baik. Anta hurun mimma anta anhu ayisun wa abdun lima anta lahu tomiun. Ini jelas sekali. Engkau akan menjadi merdeka ketika engkau melepaskan diri dari apapun, tidak menginginkan apapun dan siapapun. Wa abdun lima anta lahu tomiun, dan engkau menjadi hamba terhadap sesuatu dan apapun yang engkau berharap-harap. Dah jelas. Apa yang kita inginkan akan menguasai hati. Apa yang kita harapkan akan terus menguasai perasaan. Ingin bebas dari sesuatu dan kemudian kita menjadi merdeka dari apapun, ya syaratnya harus ayisun, nggak berharap, nggak menginginkan. Karena apa? Mari kita renungkan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Maidah 76. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharra wa la naf'a. Secara harfiah, secara makna yang bisa kita terjemah, itu artinya begini. Apakah kalian akan menyembah selain Allah sesuatu yang tidak mempunyai doror maupun manfaat untuk kalian? Secara terjemah ini ya biasanya kita menyembah selain Allah, kita tidak beribadah kepada Allah. Tetapi secara dalam, atakbuduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharra wa la naf'a. Engkau mau menjadi hamba terhadap apapun selain Allah, di mana tidak mempunyai kekuatan apapun, memberikan kepadamu bahaya nggak bisa, memberikan apapun kepadamu yang berupa manfaat nggak bisa. Ada nggak selain Allah yang bisa membahayakan kita? Tidak ada.
Ada enggak selain Allah yang bisa memberikan kita manfaat sekecil apapun? Tidak ada. Maka ya, dalam makna yang lebih dalam makna yang kita cerna yang secara hakikatan, seperti halnya tidak ada apapun yang memberikan manfaat. Seperti halnya apapun yang tidak bisa memberikan bahaya, maka sesungguhnya tak patut kita berharap kepada yang seperti itu semua. Artinya apa? Ta'budun itu mestinya kita arahkan semata-mata kepada Allah. Kebebasan sejati ketika kita sudah mampu melepaskan diri dari apapun selainnya, kan begitu. Nah, rekan-rekan yang saya muliakan, tetapi ya itu tadi, seperti halnya dalam kehidupan banyak idealisme wahmun, berarti kita nggak usah mempercayainya. Bahasa-bahasa yang kita pakai itu ya jangan kaku seperti itu. Coba kita perhatikan, kita belajar dari Al-Quran, ya. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Ada orang-orang yang belajar sihir, belajar terhadap apa yang diturunkan kepada Harut dan Marut. Allah dalam Al-Quran sendiri mengatakan mereka itu belajar sesuatu yang memisah antara suami istri. Disebutkan bihi. Sihir itu kan wahmu. Sihir itu kan sesuatu yang gak nyata. Tapi Allah juga menyebutkan sesuatu yang bisa memisah. Makanya dengan sihir, dengan magic, mampu memisah suami istri, mampu mendekatkan orang yang benci menjadi saling suka. Apa bisa sihir seperti itu? Bisa. Bahkan Allah sendiri mengatakan kok, yufarikuna bihi, dan itu sihir. Tapi di bawahnya kita baca, wa mahum bidorina bihi illa bi'idznillah. Semuanya itu adalah izin dari Allah. Yang kita pegang itu adalah izin dari Allah. Yang kita pegang itu adalah Allahnya. Syariatnya yufarriquna bihi. Hakikatnya idznillah itu. Oleh karenanya dengan makan ya kenyang, dengan minum haus menjadi hilang. Itu adalah yufarriquna bihi tadi. Tapi secara hakikatan, secara fakta yang sesungguhnya itu adalah bi'idznillah. Oleh karena itu, ta'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharra wala naf'a. Dalam hati kita itu khurun, bersih, ayisun, sama sekali tidak punya ikatan dan harapan kepada selain Allah. Tapi kalau kemudian dalam bicara, tapi kemudian dalam sehari-hari, dalam bermuasyarah dan berinteraksi, kita mengatakan bahwa aku mengharapkan ini, kita menginginkan itu, ya wajar-wajar saja, begitu loh. Ya sesuatu yang bisa-bisa saja. Karena itu sesungguhnya juga dicontohkan oleh Al-Quran. Rekan-rekan yang saya muliakan, itulah hikmah ke-61 dan 62 yang mesti kita miliki sebagai beberapa bahan untuk mengarungi kehidupan kita ini. Cari mana yang wahmu, tapi cari mana yang ilmu yakin, yang hakul yakin. Jadilah orang yang merdeka, jangan jadi orang yang menghamba kepada selain Allah. Intinya tanpa kita mengharapkan kepada apapun selain Allah, itu ditanamkan dalam hati. Betul-betul itu menjadi bagian dari jiwa.
Tetapi kalau dalam interaksi ya bisa saja kita berharap kepada siapa saja, tapi tidak usah dimasukkan dalam hati. Hanya merupakan bagian dari muasyarah, hanya bagian daripada laku syariat kita. Baik, kita nambah sedikit ya tentang syukur. Hikmah ke-63. Man lam yukbil alallahi bimulahadatil ihsani kuyida ilaihi bisala silil imtihani. Siapa yang tidak bisa menerima keadaan untuk menghadap Allah dengan berbagai pemberian dan karunia kebaikan, Allah akan mengikatnya dengan berbagai tali-tali ujian dan cobaan. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini terjemahan hikmah ke-63. Saya ulangi lagi, barang siapa tidak bisa menerima terhadap kehadiran atau terhadap dirinya untuk menghadap Allah dengan berbagai karunia-karunia kebaikan, maka Allah akan mengikatnya dengan berbagai tali-tali cobaan dan ujian. Maksudnya itu begini. Ada dua sisi dari kehidupan kita yang mesti kita pahami, dan itu pasti berlaku untuk kita. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ada orang yang berpikir seperti itu. Ukuran kehidupannya itu, kalau ada nikmat, oh berarti aku lagi dimuliakan Tuhan. Ukuran kemuliaan itu nikmat duniawi. Kalau lagi rizkinya sempit, oh berarti aku sedang tidak dimuliakan Tuhan, dihinakan olehnya. Jadi itu ukuran yang jelas tidak benar. Ada dua sisi kehidupan yang dialami. Ada mulatofatil ihsan, ada salah silil imtihan. Kadang ada karunia kebaikan, kadang ada ujian yang berat yang berupa sengsara-sengsara dan tidak enak, sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan. Maksud daripada Ibnu Athaillah Sakandari dari hikmah ke-63 ini kira-kira adalah apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Madian yang banyak kita baca dalam syarahnya. Apa maksudnya? Sunanuhu ta'ala istit'aul ubad li ta'atihi bisa'atil arzak wa dawamil mu'aqah liyarja'u ilaihi binikmatihi fa illam yaf'alu ibtalahum bisaroi wadoroi la'alahum yarji'un. Biasanya Allah itu memperlakukan hambanya dengan kebaikan-kebaikan agar hambanya taat. Tapi kemudian ketika tak taat, tapi kemudian ketika ada sesuatu yang tidak dilakukan dari ketaatan itu dengan syukur dan beribadah kepada Allah, akhirnya diberikan sesuatu yang kira-kira itu cobaan, berat, gak enak, sesuatu musibah di dunia. Agar apa? Agar mereka kembali lagi untuk mau beribadah kepada Allah, agar mau lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pahami secara terjemahnya, oh berarti orang itu asalnya dikasih enak,
kemudian setelah nggak mau beribadah dikasih nggak enak, selalu begitu kan? Kenyataannya enggak, kenyataannya tidak. Mau ibadah tidak ibadah, mau taat maupun maksiat, ada yang enak ada yang tidak enak. Banyak orang yang maksiat tapi enak-enak saja hidupnya, banyak orang tukang zalim tapi hidupnya nikmat-nikmat saja. Ternyata yang dimaksudkan di sini adalah mau sisi kebaikan engkau terima, mau sisi ujian engkau terima, sama-sama engkau jawab taat kepada Allah. Gitu. Jadi kalau engkau merasa nikmat, sadari nikmatmu itu oleh Allah diberikan agar engkau beribadah kepadanya. Suatu saat nikmatmu hilang, suatu saat nikmatmu menjadi cobaan yang berat untukmu, ya itu juga adalah merupakan sekedar cara Allah agar engkau selalu ingat kepadanya. Loh, itu maksudnya. Jangan kemudian kita memahaminya seperti apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Fajr tadi. Kalau lagi nikmat datang banyak, kita merasa oh berarti aku lagi mulia. Oh tidak, bukan seperti itu. Kalau aku lagi gak enak, oh berarti aku lagi oleh Allah dikasih sesuatu yang jelek, ini adalah Allah menghinakan aku. Oh tidak seperti itu, tidak seperti itu. Segala-galanya itu kalau kita punya pijakan sebagai hamba yang taat kepadanya dengan husnudzon, baik mula tofatil ihsan maupun salah silil imtihan, sama. Kedua-duanya kita tangkap sebagai cara Allah agar kita mendekat kepadanya, selalu taat kepadanya, menjauhi maksiat kepadanya. Seperti itu saja loh. Jadi bukan diartikan sebagai apa? Kalau lagi mulia, lagi nikmat, lagi banyak rezeki, oh berarti Allah memuliakanku. Enggak. Lagi banyak cobaan, lagi susah, lagi sakit, oh berarti Allah menghinakanku. Tidak. Rekan-rekan, ini berlaku untuk kita, berlaku juga untuk kita melihat orang lain. Maka kemarin kan saya sampaikan toh, jangan tertipu. Fala yahuron naka taqallubul ladzina kafaru bil bilad. Jangan engkau tertipu daya oleh kehidupan orang kafir di berbagai tempat itu. Konkretnya begini contohnya, iya ya, itu negara kafir katanya, kok mereka begitu mewah, nyaman, tertata, begitu kaya kehidupannya. Fala yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Loh, itu kadang-kadang sering menghinggapi kita dalam kehidupan. Makanya kan kalau mohon maaf, ada ustadz kaya raya, mobilnya bagus, kendaraannya mewah, pakaiannya bagus, rumahnya mewah, terhormat, masya Allah, tabarakallah. Nah kemudian kalau ada ustadz di kampung yang di musola itu nggak punya duit, jadi buruh, makannya kurang, oh ibadahnya bagus, kenapa kita nggak tabarakallah, masya Allah, subhanallah, gitu loh. Itu loh maksudnya. Jadi ini berlaku untuk kita, berlaku untuk orang. Melihat orang itu la yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru. Jangan membuat engkau tertipu kehidupan yang terkesan nyaman, terkesan enak. Sama saja, sama-sama apa? Iqbal Allah. Mau nikmat datang kepadamu, mau sengsara menghampiri hidupmu, sama-sama semuanya mesti itu adalah panggilan taat kepadanya. Gitu loh ya. Ya kita melihat orang juga begitu. Jadi nggak ada bagi kita yang sudah belajar hikmah-hikmah dalam Al-Hikam yang mestinya itu sudah mendalam ini. Kita tertipu oleh kehidupan. Ya seperti kemarin itu, ada apapun tentang kenikmatan dunia kita tertipu. Kemudian masya Allah, tabarakallah,
Ingat kan? Sama saja. Mau semut yang kecil itu juga kuasa Allah, mau gajah dan ikan paus itu juga kuasa Allah. Mau seperti api itu juga kuasa Allah, mau panasnya matahari itu juga kuasa Allah. Apa bedanya? Nggak ada beda. Sama-sama itu adalah takdir Allah yang mengagumkan, menunjukkan Allah yang qadirun. Melihat orang mobilnya mewah, rumahnya megah, kehormatan, sama saja ketika kita melihat ada makhluknya Allah, entah itu baik, entah itu buruk, entah itu ustadz, entah itu penjahat, menjadi buruh. Ada buruh yang mabuk-mabukan, ada buruh yang sengsara sekali, tapi kemudian dia seorang ulama, ilmunya banyak, istiqomah ibadahnya ada. Sama-sama apa? Sama-sama menunjukkan kekuasaan Allah. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya ketika kita sudah mencapai ma'rifatullah, mengenal Allah, apakah itu ihsan, apakah itu imtihan, apakah itu merupakan kenikmatan, atau bahkan itu kesengsaraan. Sama-sama panggilan untuk taat kepada Allah. Dua sisi kehidupan ini sama-sama merupakan pemberian dari Allah untuk kemudian kita meneguhkan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Maka ini mohon maaf saya sampaikan, Gus Bruri Haji Akbar mulai terbiasa dengan yang, mohon maaf ini ya, dengan yang miskin itu biasa, dengan yang kaya biasa. Orang sama-sama ciptaan Allah. Kita itu kagumnya kepada Allahnya, kagumnya kepada Dia yang qadirun. Dengan kudratnya itu yang membuat kita kagum. Makanya biasa-biasa saja, kayak Gus Bruri itu loh ya, mau banyak mau sedikit duit biasa, nggak ada bedanya, karena sama-sama itu adalah panggilan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil kebaikan dari apapun yang bisa kami sampaikan pagi ini. Kalau ada keburukan, kesalahan, dan ada khilaf, semata-mata itu adalah bagian dari kesalahan, khilaf, dan kelemahan saya. Kalau ada kebaikan, semata-mata dari Allah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah untuk mengikuti dan melakukan kebaikan itu. Kurang khilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.